Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Dr. Aji Pramudito, spesialis obstetrik dan ginekologi. Kali ini kita masuk ke video selanjutnya, yaitu macam-macam instrumen investasi yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa instrumen investasi kan ada emas, deposito, reksadana, obligasi, saham, sampai cryptocurrency. Kali ini kita akan bahas yang pertama adalah deposito. Deposito adalah suatu instrumen investasi berupa simpanan di bank yang memiliki jangka waktu tertentu ya, dan memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Deposito sering dianggap sebagai investasi yang aman dan stabil karena umumnya memiliki risiko yang sangat rendah dan dijamin oleh pemerintah melalui lembaga pinjaman simpanan atau LPS jika memenuhi syarat tertentu tapi ya. Dan keuntungan deposito adalah satu ya, risikonya rendah. Dua, bunga lebih tinggi daripada tabungan, kepastian return dan jaminan daripada LPS. Jadi biasanya itu kalau dimasukkan deposito kan sering ya, mesti kalau ada uang lebih yang nganggur biasanya dimasukkan deposito setahun, 2 tahun, 5 tahun seperti itu. Tapi syaratnya memang dia tidak bisa diambil di masa itu. Kemudian juga bunganya lebih tinggi daripada tabungan. Jadi memang deposito salah satu instrumen investasi. Tapi kalau dari segi dari semua tipe instrumen investasi, deposito posisinya paling rendah ya untuk returnnya. Kita bisa lihat di sini yang sudah saya rangkum return dari tahun ke tahun, kita bandingkan dengan inflasi. Kira-kira deposito ini mampu tidak untuk melawan inflasi? Yuk kita lihat tabel berikut ini. Nah, jadi kalau tahun 2010 inflasinya 6,9%, depositonya 6,5-7%. Jadi kalau dimasukkan di tahun 2010, maka return per tahunnya kalau untuk melawan inflasi itu menang sedikit ya, cuma menang 0,04%. Kemudian tahun 2011 dia berhasil melawan untuk inflasi sebanyak lebih dari 3%. Jadi kalau itu sama aja returnnya 3%, karena 6,8 dikurangi 3,79 ya, tahun 2011. Nah, memang kalau kita lihat ini suku bunga deposito dibandingkan dengan inflasi itu lebih sedikit tinggi deposito. Tapi kalau kita lihat range-nya itu berarti dalam setahun, anggap yang 2020 sampai ini kan karena ada COVID sehingga dia inflasinya kecil sekali, sehingga kalau di deposito pasti lebih besar daripada inflasi. Tapi kalau kita lihat yang tahun sebelum COVID itu bunga depositonya 6%, contohnya ambil ini atau ini aja deh, 2017 ya, bunga deposito 5%, inflasinya 3,6%, sehingga dia selisihnya 2%. Jadi sama aja, kita kalau deposito itu returnnya 2% totalnya gitu. Misalnya kita punya uang 1 miliar, kemudian kita masukkan deposito dalam setahun, itu keuntungannya 2% karena dihitung dari ini sih, selisih ini, sehingga dari 1 miliar ini maka Anda mendapatkan 20 juta seperti itu kira-kira. Dari 1 miliar dapat 20 juta dalam 1 tahun kalau returnnya 2%. Harusnya returnnya tinggi, misalnya harusnya returnnya 6% nih yang 2018. Berarti kan kalau masukin 1 miliar dapatnya dalam setahun dapat 60 juta. Tapi karena ada inflasi 3%, maka dia menjadi 30 juta. Dari 1 miliar itu kalau returnnya 6%, inflasi 3%, berarti kan returnnya jadi 30 juta. Sehingga bisa nggak deposito sebagai instrumen investasi untuk melawan daripada inflasi? Ya bisa, tapi marginnya kecil ya, kecil untuk deposito. Tapi kalau memang uangnya banyak sekali ya, untuk yang hal yang lebih aman bisa menggunakan deposito. Tapi kalau uangnya tidak terlalu banyak, misalnya ya ini, misalnya 100 juta lah, 100 juta banyak sih menurut saya banyak, tapi misalnya kita bandingkan dengan 100 juta, maka dalam satu tahun dia ambil yang ini, misalnya range yang 2017 ini 6% ke 3,6%, berarti kan selisih 3%, berarti dari 100 juta dalam setahun kita ada keuntungan 3 juta. Seperti itu contohnya deposito. Nah, itulah instrumen paling rendah daripada macam-macam instrumen investasi. Sekarang kita akan masuk ke instrumen investasi yang lain nih selain deposito. Apa itu? Reksadana. Oke, itulah tadi deposito, sudah jelas ya prinsipnya seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan membahas tentang reksadana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.